Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel HK. Kali ini dalam bahasan tentang perangkat lunak pengolah angka. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi. Manfaat dari perangkat lunak ini sangat beragam, mulai dari membuat pengaturan budget bulanan, mencatat dan merinci neraca keuangan bisnis, ataupun mengelola data dengan jumlah yang sangat banyak untuk keperluan analisis statistik. Aplikasi Microsoft Excel ini juga dikenal dengan nama spreadsheet. Berbeda dengan perangkat lunak pengolah kata, dokumen Excel terdiri dari kolom dan baris yang memuat sel data. Setiap sel dapat berisi teks ataupun nilai angka yang dapat dihitung menggunakan formula atau rumus. Seperti halnya pada Microsoft Word, pada antarmuka Microsoft Excel juga memiliki bagian-bagian seperti Quick Access Toolbar, Menu Bar, Title Bar, Scroll Bar, dan tab-tab yang lainnya. Bedanya, pada lembar kerja Microsoft Excel berbentuk seperti kumpulan kotak-kotak atau seperti tabel. Nah, bagian ini akan kita bahas satu persatu. Perhatikan bagian horizontal ini disebut dengan row atau baris. Merupakan kumpulan sel yang bergerak dari kiri ke kanan halaman yang diidentifikasi dengan nomor. Seperti yang tampak ini disebut dengan baris ke-6. Jadi ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Kemudian bagian vertikal ini disebut dengan kolom, yaitu merupakan kumpulan sel yang bergerak dari atas ke bawah halaman, yang diidentifikasi dengan huruf. Yang terlihat ini disebut dengan kolom H. Jadi ada kolom A, B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Kemudian kotak kecil ini disebut dengan sel. Merupakan setiap kotak di dalam lembar kerja yang merupakan perpotongan dari kolom dan baris. Nah, sel yang terlihat ini disebut dengan sel B3 karena berada pada perpotongan kolom B dengan baris ketiga. Kemudian, bagian ini disebut dengan rank, yaitu kumpulan dari beberapa buah sel. Rank ini disebut dengan rank B10 sampai dengan D11 karena rank ini berada mulai dari sel B10 sampai sel D11. Selanjutnya pada bagian atas ini disebut dengan name box. Nah, bagian ini akan menampilkan lokasi atau nama sel yang dipilih. Sebagai contoh, misalnya kita meletakkan kursor pada sebuah sel B3. Nah, maka yang akan muncul pada bagian name box adalah tulisan B3. Selanjutnya, bagian di sampingnya disebut dengan formula bar. Nah, merupakan tempat untuk memasukkan teks ataupun data, formula, atau fungsi yang ada pada sel tertentu. Di bagian bawah ini disebut dengan worksheet, yaitu lembar kerja yang terdiri dari beberapa buah. Di sini ada namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Jadi dalam satu file kita bisa memiliki beberapa buah lembar kerja. Kemudian yang terakhir, bagian tab kecil yang ada di sampingnya ini disebut dengan new worksheet. Digunakan untuk menambahkan lembar kerja baru dalam file yang sama. Caranya dengan mengklik tab kecil ini, maka akan ada lembar kerja yang baru di dalam file yang sedang kita buka.
Nah, demikianlah pengenalan awal tentang Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.